Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada. Hari ini, malam ini saya sudah berada di Kabupaten Jombang. Saya sudah berada di tanah kelahiran Joko Tulus atau yang disebut dengan Kebuh Kicak. Sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada, saya sudah bersama sesepuh desa Mbah Dolan. Assalamualaikum Mbah. Bisa diceritakan tentang sedikit sejarah tentang Kebuh Kicak atau Joko Tulus itu Mbah? Waktu Joko Tulus kelarane Joko Tulus jenenge, terus bari ngono gedhe di Sabtombane dadi nang Kebuh Kicak. Kebuh Kicak bari ngono guru ning nggonane Sumayana Cukir. Terus lantas nggonane Cukir nggone gurune antara Surontanu ana pegebluk. Lah pegebluk menggoleki obate pegebluk nang nggonane Banteng sisik Kencana. Nah sing Banteng mau Surontanu, anane terus gak oleh mbek Surontanu. Mergo si Banteng sisik Kencana Sukman Surontanu, nyone Surontanu. Terus diuber-uber mbek Kebuh Kicak. Diuber sampai mubeng-mubeng emang sampai desa Dindi gak kenekno, akhir-akhir mencolot nang ngone Rawa Majenang. Rawa Majenang wong telu mati. Ambles nang Rawa Majenang. Udah cukup. Itu tadi penjelasan tentang sedikit sejarah. Saya mau tanya Mbah, apakah menurut cerita banyak yang mengatakan bahwa Joko Tulus itu sebelum disabda menjadi kebuh itu, apakah memang itu durhaka kepada ibunya atau memang bagaimana Mbah? Sing maksud nang ngene Joko Tulus saking kenakalane arek. Mergo mlayu-mlayu lah iku nang kuburane mbane disabda mau. Terus ngono disabda gedhe ora saka ya ora wujud ana sungune. Ora wujud kebuh ya ana sungu. Terus setelah itu di sabda mbane di ngono terus arek nakal mlayu-mlayu. Terus mari ngono nang nggonane diburu nang Tebu Ireng kemau. Diburu nang Tebu Ireng, ya itu Tebu Ireng ana pegebluk kemau. Ana pegebluk esuk mati sore, esuk loro esuk mati, sore loro esuk mati. Tapi saged sembuh karena Surontanu atau sesek emas nih. Paling ngono gak iso nyekel, gak oleh mbek Surontanu soalé gua Surontanu. Ngonane Banteng. Lah uber-uberan sampai kena. Terus akhirnya mlebu nang nggon mlancol nang ngone Rawa Majenang kemau. Dadi wong telu Banteng, Surontanu, Kebuh Kicak ambles kemau. Yes, sampai sekarang gak ketemu. Cukup. Oh iya Mbah, saya mau tanya, yang ada di belakang ini itu makamnya siapa saja Mbah? Mbah Pranggang, Mbah Kebuh Kicak, Mbah Wedok, ibuke Kinangsih. Jadi Mbah Pranggang itu termasuk kakeknya. Terus yang Mbah Putri, Mbah Podot. Itu siapa ibunya? Kakek. Oh nenek. Mbah Pudot itu siapa? Kinangsih, ibuke Kebuh Kicak. Berarti Mbah Pudot itu termasuk abdi dalem. Abdi dalem. Itulah tadi yang di sebelah kanan saya. Jadi ini beliau Mbah Panggang termasuk kakeknya Kebuh Kicak atau Joko Tulus itu. Mbah Joko Tulus. Yang ini Mbah Putri atau neneknya Mbah Joko Tulus atau Mbah Kebuh Kicak. Itu abdi dalemnya.
Itulah tadi penjelasan Mbah Dolan. Saya kira cukup. Terima kasih Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Gus Pro, pada malam hari ini saya sudah bersama salah satu warga. Beliau akan menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada hubungan dengan Joko Tulus atau Kebu Kicak. Sebelah kanan saya sudah bersama Pak Arif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan tentang kejadian-kejadian yang selama ini atau cerita-cerita dari masyarakat? Kalau ceritanya begini Mas, kalau orang dulu punya hajat, Ya. itu harus apa ya namanya itu ritual lengkap itu apa namanya ya? Yes, ritual gitu ya. Ritual lengkap itu Mas, sajen lah nih, wong Jawa ngomong ya, Ya. itu harus lengkap. Terutama kalau ada yang apa itu, kan dulu kita ludruk, wayang orang kan itu masih ada Mas. Iya. Sekarang kan sudah nggak ada. Kalau pakai ludruk itu harus bikin apa namanya bancaan. Kalau orang Jawa itu bilang apa itu? Opor rampe, Opor rampenya harus ada itu apa? sandingan tanah. Sandingan. Kalau itu nggak lengkap ya pasti ada kejadian aneh yang nggak bisa kita nalar. Yang dulu Apa aja kejadian itu? kejadiannya itu ya waktu ada yang jam 12 malam di situ ya nggak bisa bunyi tabuhan-tabuhan itu Mas. Terus ada yang kesurupan gitu. Ya lebihnya kita sudah Jadi banyak termasuk cerita. sound, lampu dan lain-lain itu sudah nggak bisa di. Dulu kan nggak pakai sound, pakai speaker, nah, corong nih orang Jawa bilang. Nah itu langsung nggak bisa bunyi dan lampunya juga mati semua. Apa memang itu keanehan dari atau kekuatan dari kesaktian Kebu Kicak itu atau memang ada hal-hal yang lain? Kalau itu juga bisa Mas, kemungkinan ada kesaktian dari Kebu Kicaknya juga begitu. Cuma kalau tidak lengkap memang kejadian di Dandana itu pasti muncul. Gitu. Seperti gamelannya atau orang-orangnya itu banyak yang nggak bisa bicara ya seperti orang bisu gitu, au aja gitu. Saking tingginya kesaktian atau karomahnya beliau, Ya, jadi dibuat lakon ludruk atau yang lain-lain iya. seperti itu. Apabila tidak lengkap sesajinya dan lain-lain tuh banyak kejadian seperti itu Pak. Ya bisa kejadian, ada kejadian aneh-aneh gitu. Harus ada ritual yang khusus untuk Mbah Kebu Kicaknya. Dan ini ndak bisa main-main gitu loh. Nggak, itu ada turun temurun, cerita turun temurun memang dibenarkan di situ. Tadi itu kejadian nyata Pak ya? Nyata. Kalau disebutkan tempatnya kan sudah lama gitu. Iya, iya. Kita masih kecil waktu itu, orang-orang tua kita yang cerita-cerita tapi ya masih kita ingat dan kita dikasih tahu itu tempatnya gitu. Jadi Pak Arif mengalami sendiri ya, pas waktu kecil itu saat ada kejadian saat ludruk wayang Kebu Kicak itu pas jam 12 malam itu tiba-tiba lampu dan
sound atau corong itu tidak bisa digunakan lagi. Kalau saya melihat atau mendengar itu enggak ya waktu itu ya. Cuma cerita dari orang tua saya yang atau teman-teman saya waktu itu yang melihat ya. Begitu ceritanya. Saya nggak pernah ya kalau waktu kecil tuh nggak pernah lihat-lihat begitu. Cuma saya takut jalan malam gitu loh, maksudnya gitu. Iya, iya. Ya cukup. Itu tadi penjelasan dari salah satu warga tentang kesaktian dan tentang kejadian-kejadian yang selama ini memang nyata. Terima kasih atas kesaksiannya, Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Gus Pro dimanapun Anda berada, saya akan mencoba untuk membuka mata batin salah satu warga. Assalamualaikum Pak, bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Cimpleng. Oh Pak Cimpleng. Ya. Ya Pak, untuk merasakan auranya, ya, pejamkan mata, nanti Anda bisa ceritakan kepada kami apa yang Anda lihat. Ya. Rasakan, ikuti, jangan dilawan. Ikuti sumber kekuatan itu atau energi itu. Apa yang Anda rasakan? Kayak ada yang menarik gitu, Mas. Ya ikuti aja, terus ikuti sambil cerita. Ya, sambil pejamkan mata. Daya tarik itu dalam gambaran yang Anda lihat apa itu? Semakin kuat ya, Iya. ikuti saja. Yang Anda rasakan apa? Kekuatan apa itu? Kayak ketarik magnet itu ya? Iya, kayak magnet. Sudah terlihat atau gambaran dari Bismillah.
Sing bolong kuwi gopo? Sama pinjam raganya dia, pinjam suaranya dia, pinjam bahasanya dia. Saya di sini hanya ingin berbicara atau menggali informasi tentang Kebo Kicak sini. Kalau Anda Muslim, jawab salam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Apa? Saya hanya ingin menggali informasi saja. Tidak ada niatan apapun. Bisa tenang, Mbah. Anda pinjam bahasanya anak ini. Biar dipermudah atau memudahkan kita berkomunikasi. Kalau Anda tidak mau menyebutkan nama Anda, tidak masalah. Yang penting saya hanya ingin menggali informasi tentang sejarah dan apakah benar memang di sini tempat kelahiran Joko Tulus atau bisa disebut dengan Kebo Kicak? Bisa diceritakan Mbah tentang sedikit tentang Kebo Kicak itu atau Mbah Joko Tulus itu? Dari beliau kecil atau memang dari beliau saat mencari ilmu? Parta ceritani aku kayak apa? Asalkan Anda tidak meminta yang terlalu sulit buat kami atau bagi kami, insya Allah kami akan menyediakan. Tapi kalau memang itu memberatkan bagi kami, ya tidak akan saya. Ya, Apa? Anda ini siapa? Selaku siapa? Abdi dalam sini, apa memang penguasa daerah sini? aku pian Iya. prajurit Kebo Kicak. Salah satu santri atau prajurit? Prajurit Kebo Kicak. Oh, prajurit. Sing dipateni Joko Sendang Surontanu. Tadi salah satu yang dibunuh oleh Surontanu itu. Yo, Itu saat peperangan atau memang saat Anda membela atau pas Kebo Kicak golek Surontanu. Walas Kidul. itu kenapa terjadinya peperangan di antara Kebo Kicak dan Surontanu? Apakah memang itu beliau itu bersaudara atau apa? Cuma tunggal guru. Kebo Kicak golek Surontanu. Arep Untuk apa? njaluk banding Teraja Kencana. Buat apa itu? Tumbal. Kenapa kok mencari Surontanu buat tumbal? Perintahe Kanjeng Kiai Sumoyo.
buat apa itu? Tumbal. Ya tumbalnya Tempo joker. Tebu ireng. kan tujuan untuk menumbalkan itu kan berarti ada tujuan untuk apa? Untuk kesejahteraan atau untuk apa atau apapun. Akeh wong mati nek kono. Itu matinya karena apa? Loro. Termasuk wabah itu ya. Umpama Kanjeng Kyai Sumoyono njaluk nang Srontano. Gak bakal kelut moso kanca tunggal guru. Berarti tidak tahu itu yang dimaksud. Kanjeng Kyai Sumoyono. Itu memerintahkan Joko Tulus atau Kebo Kicak itu. Iya, anu WC. Bar mari sembayang. Kanjeng Kyai Sumoyono. Oleh WC. Golek kewan sing wulune putih. Sing dijenengno Banteng Traja Kencana. Banteng Traja Kencana. Raja Kencana. Kalau menurut cerita yang saya ketahui atau dari narasumber atau dia siapapun, apakah itu disebut memang emas? Apa itu tadi? Itu banteng, bentuk banteng itu Mbak ya. Ya. Bisa ngomong bahasane manungsa. Itu termasuk siluman apa memang ingon-ingon apa memang itu bentuk dari kesaktian Surontanunya atau Iku kesaktiane lembu ireng. Sesepuhe Srontano. oleh semua itu banteng itu dibuat tumbal berarti itu ada hubungannya dengan Mbah Surontano itu. Iya, Hubungan apa itu Mbah? Srontano gak iso mati, iso kebal, saka pedang, saka keris. Nyawane ditekan nang kebo iku mau, nang banteng iku mau. Jadi semua banteng itu ditumbalkan berarti membawa nyawanya Mbah Surontano itu. Gitu. Makanya Mbah Surontano itu apa ya membela bisa-bisa, menjaga dan sampai direwangi kalau bahasa Jawanya itu untuk perang itu Mbak ya. Iya, Itu memang perangnya itu berapa lama? Kok sampai timbul desa ini, perang di sini timbul desa itu. Katanya termasuk Tebu Ireng itu termasuk dari kekuatan atau karomanya beliau-beliau itu. Kenapa itu kok disebut dengan Tebu Ireng itu, Mbak? Yang banyak tebunya itu. atuh kesaktian ning kono. Berarti selama ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Iya. Kebo Kicak sempat kalah pas musuh Joko Tamping. Joko Tamping itu siapa? Joko Tamping iku pendekar sing nulung Srontano.
Berarti itu membela di pihaknya Mbah Surontano. Surontano. Surontano gak iso mati, tapi gak iso ngalahno Kebukicak. Berarti sama-sama sakti itu. Luwih sakti Kebukicak. Nah, yang di sini itu ada makam dari kakek dan neneknya, dan situ termasuk ibunya. Apakah itu memang benar itu adanya? Memang beliau-beliau dimakamkan di sini. Dan tadi saya sudah bertanya kepada salah satu warga di sini bahwa opo-rampe atau sandingan yang kurang di saat ada hajatan atau ada tontonan ludruk lain-lain, itu kenapa, Mbak? Semua ada kurangnya sandingan. Kok bisa ada yang kesurupan, terus ada yang salah satu sound itu tidak bisa, dan lampu tidak bisa dipakai lagi. Itu kenapa itu, Mbak? Nek kurang jangkep sandingane. Podo ame gak mulia ki Kebukicak lan keluargane. Ya, kalau menurut agama Islam kan itu memang tidak ada. Ya, aku panjang gak ono. Nang kene masya Islam. Leluhure wong Jawa gak iso ilang. Berarti itu salah satu adat. Iya, Iya. sing gak oleh dilalekke. Ada berapa saudara? Joko Tulus sama atau Kebukicak itu, Mbak? Yang Anda ketahui? Kebukicak kan duwe dulur. Mangkane dadi arek ndablek. Si ono gedhe saka Mojopahit. Oh, berarti beliau termasuk ada turunan dari Mojopahit gitu ya? Ya, Pati Mojopahit. Buyute Kebukicak iku pinung Mojopahit. Termasuk Gejamada itu. Iku sing dhuwure. Sing sepuh buyute Kebukicak. Dan katanya masa-masa kecilnya memang beliau itu cukup nakal lah, dikenal lah saat berilmu atau mondok ke gurunya itu atas kemauan sendiri atau memang ada suruhan-suruhan siapa? Iku rasa ketune Kebukicak. Saat di Sabda menjadi kepuh itu ya. Iya. Mau ketemu. Itu kenapa kok di Sabda seperti itu, Mbak? Kebukicak iku sing ngrasa ilmune paling dhuwur. Wong desa sapa sing gak gelem nyembah Kebukicak bakal disiksa. Itu saat nakalnya itu. Iya, rumangsa ilmune wis dhuwur.
Itu masih Joko Tulus apa? Joko Tulus. Masih Joko Tulusnya itu. Belum disabda menjadi Kebo Kicak itu. Durung. Itu kenapa disabdonya itu memang karena ada yang mengatakan bahwa beliau durhaka kepada ibunya, dan ada yang mengatakan bahwa ada mbahnya saat semedi atau sembahyang beliau meloncati, dan ada yang mengatakan hal berbeda lagi itu, Mbak. Untuk menyatukan informasi itu, Kebo Kicak ngamuk ngobrol-ngabrik kuburan, salah sijine kuburan buyute Celeng Kejak. buyut siapa? Celeng Kejak Celeng Kejak. iku sing nyapto, rupamu bagus kelakumu kok kebo. Dan mulai dari situ beliau menjadi berkepala kerbau tapi badannya manusia. Iya. Jadi bukan durhaka kepada ibunya, yang kebanyakan orang mengatakan bahwa itu kata durhakanya ibunya. Kuburan ibu Yute mesane dijebol. Akhirnya beliau menyesal saat di sabda itu beliau mencari guru untuk bisa menyembuhkan kutukan itu. Akhirnya ke mbah siapa tadi? Kanjeng Yai Sumoyono. Iya. Langsung beliau menjadi orang yang soleh itu, Mbak. Iya, tadi santri ini. Bar ketemu sampai Sorontano. Itu dari satu guru ya, tunggal guru. Iya, tunggal guru. Ada yang mengatakan bahwa itu saudara, berarti saudara tunggal guru gitu, Mas. Saudara iku tunggal guru. Cacak nih. Dapat Berarti dipokan. seniornya itu ya, Iya. kakak kelasnya kalau zaman sekarang. Itu silemnya itu di tanah mana itu, Mbak? Katanya perang di sini menimbulkan nama desa ini, perang di sini menimbulkan desa ini, nama ini, dan sampai berapa puluh desa itu, dan akhirnya silemnya itu katanya sama Sorontano mungkin sama-sama hebatnya, sama-sama saktinya. Itu di mana, Mbak? Masih dalam misteri itu. Sadurunge Kebo Kicak ambek Sorontano hilang, Iya. aku wis mati. Oh, berarti Anda tidak mengetahui sejauh itu, Mbak. Iya, aku mati pas nduk alas kidul. Sorontano aku singitan nduk oyot ringin akeh wit mojo. Oh, berarti beliau bisa menembus bumi itu ya. Silem bumi. Tapi Kebo Kicak roh Masya Sorontano singitan kok ndi iku roh. Banjur ngutus aku. Ngutus untuk memata-matai atau bagaimana? Mateni Sorontano. Akhirnya Anda yang terbunuh oleh Ya, ambek kancaku kabeh kono songo. Nang kono aku mati. itu di hutan selatan. Iya, sing dadi mojo songo.
Berarti meninggalnya di Mojosongo situ ya. Iya. Berarti Mojosongo itu dari matinya atau terbunuhnya dari 9 murid atau salah satu 9 prajurit dari Kebogeca itu akhirnya menjadi Mojosongo itu, Mbak. Iya. Berarti beliau mencetuskan banyak nama-nama desa itu ya, yang dibuat perang di situ atau yang kejadian seperti itu, berarti mengandung karoma yang sangat tinggi, termasuk Tebu Ireng itu ya, dan Iku sesepuh desane dewe-dewe. termasuk Tamping Mojo dan lain-lain itu ya. Aku kaping pindho moso Srontanu. Tapi aku mati no Mojosongo. Sadurunge nang Mojosongo. Berarti Anda kalah sakti itu sama. Iya. Aku mau prajurit. Aku diutus Brawijaya. Dampingi Kebogeca. Iku saka jalukane Ki Ageng Buwono. Ki Ageng Buwono. Senopati Mojopahit. Ki Ageng Buwono iku ya raket ambek Kanjeng Kyai Sumoyono. Itu termasuk teman sahabat atau bagaimana, atau saudara atau apa? Murid Termasuk murid. Ki Ageng Buwono iku murid Kanjeng Kyai Sumoyono. Kalau memang sudah tidak ada informasi yang disampaikan lagi, saya ucapkan terima kasih. Kalau memang ada informasi yang dikasihkan kepada kami, silahkan. Kalau memang sudah tidak ada, Anda bisa kembali untuk meninggalkan raga Anda.
sudah mengasih informasi kepada kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah perbuatan kita kan. Anda telah dengan baik-baik. Terima kasih. Alhamdulillah, penelusuran kami pada malam hari ini tidak ada halangan suatu apapun dan kami mendapatkan banyak informasi-informasi tentang sejarah Kebo Kicak atau Joko Tolus. Ikuti terus video kami, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru kami. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.